Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penerapan HACCP pada proses produksi yogurt, 7 prinsip HACCP, ISO 99001 atau ISO halal, berupa manfaat dan tujuannya. Ya azan, nggak apa-apa. Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP adalah suatu bentuk piranti atau sistem jaminan mutu. Mending ntar aja dah. Ntar ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penerapan HACCP pada proses produksi yogurt, 7 tujuan HACCP, pengertian dan tujuan dari ISO 9901 atau ISO halal. Yang pertama, pengertian dari HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point adalah suatu bentuk piranti atau sistem jaminan mutu dengan prosedur kerja ilmiah, rasional dan sistematis guna mengidentifikasi potensi bahaya sekaligus menetapkan prosedur pengendalian keamanan yang fokus pada aspek pencegahan. HACCP sebenarnya bisa digunakan di berbagai bidang industri, namun yang paling sering yaitu pada industri pangan atau makanan. Sebagai standar yang sangat menyoroti pentingnya mutu dan keamanan suatu produk, HACCP dapat diterapkan pada seluruh mata rantai proses pengolahan, mulai dari tahap penyediaan bahan baku hingga konsumsi. Hal ini karena bahan baku yang digunakan serta proses produksi masih berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran, entah berupa fisik, kimia maupun mikrobiologis. Tujuan dari HACCP yaitu sangat penting guna mengawasi peredaran produk makanan yang kian variatif. HACCP hadir tidak lain hanya untuk membantu masyarakat dan pelaku industri dalam pengawasan jaminan mutu dan standar keamanan produk. Tujuan dan sasaran HACCP adalah memperkecil kemungkinan adanya risiko bahaya yang bisa saja terjadi akibat adanya kontaminasi mikroba patogen, atau setidaknya bisa memperkecil potensi mikroba patogen untuk tumbuh dan berkembang. Pada dasarnya ada 7 prinsip penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan sistem HACCP. Yang pertama, analisis bahaya atau hazard analysis yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek yang ada selama proses produksi mulai dari bahan baku, alat, dan lainnya dalam kondisi aman. Yang kedua, identifikasi dan penentuan titik kendali kritis atau CCP. Titik kendali kritis didefinisikan sebagai suatu titik lokasi tahapan dalam proses yang harus diawasi atau dikendalikan. Yang ketiga, penetapan batas kritis yang telah teridentifikasi. Sederhananya, batas kritis ini adalah kriteria yang digunakan untuk quality control. Yang keempat, penyusunan prosedur pemantauan CCP. Yang kelima, menetapkan tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan atau deviasi pada batas kritis. Yang keenam, menetapkan prosedur verifikasi atau untuk menguji kebenaran. Yang ketujuh, yaitu melaksanakan prosedur pencatatan dan penyimpanan data, record keeping. Kemudian adalah tabel pohon keputusan penentuan titik kritis. Adakah tindakan pencegahan? Jika iya, apakah tahapan dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Tapi, jika tidak, lakukan modifikasi tahapan. Jika iya, lakukan modifikasi tahapan. Jika tidak, bukan CCP, maka berhenti. Kemudian P2, jika tidak, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi
terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkatkan sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jika iya, CCP. Kemudian P3, jika ya, akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Tapi jika tidak, bukan CCP, maka berhenti. Jika ya, bukan CCP, maka berhenti. Tapi jika tidak, maka CCP. Kemudian penyusunan diagram alir. Susu sapi segar, kemudian penimbangan bahan tambahan, lalu pasteurisasi, selanjutnya pelarutan gula, lalu homogenisasi 1, kemudian pendingin, kemudian pemisahan lemak, lalu homogenisasi, kemudian inkubasi, kemudian penyaringan, lalu penambahan exchange dan pewarna, selanjutnya shrink, kemudian pengemasan, lalu pengkodean, dan yang terakhir pengendalian mutu produk akhir. Selanjutnya menjelaskan ISO 99001. SNI Sistem Manajemen Halal ini disusun sebagai acuan dan prinsip dalam menerapkan sistem manajemen halal untuk memberikan jaminan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi dapat terjamin kehalalannya. Persyaratan sistem manajemen halal yang ditentukan dalam standar ini melengkapi persyaratan untuk produk dan jasa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan pencampuran antara yang halal dan yang haram, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam realitasnya, banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Asas-asas yang digunakan dalam penerapan sistem manajemen halal ini meliputi yang pertama, perlindungan konsumen. Dalam penerapan sistem manajemen halal bertujuan melindungi masyarakat muslim. Yang kedua, keadilan. Dalam penerapan sistem manajemen halal harus mencerminkan keadilan serta proporsional bagi setiap warga negara. Yang ketiga adalah kepastian. Penerapan sistem manajemen halal bertujuan memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk. Yang keempat, akuntabilitas dan transparansi. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penerapan sistem manajemen halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah efektivitas dan efisien. Penerapan sistem manajemen halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat, guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau. Yang keenam, profesionalitas. Penerapan sistem manajemen halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik. Yang terakhir, kesinambungan. Penerapan SNI, sistem manajemen halal, dilakukan secara berkesinambungan
untuk menjamin kehalalan produk, barang atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup standar ini berlaku bagi organisasi yang menetapkan bahwa produk yang dihasilkan adalah produk halal. Standar ini berlaku umum untuk semua kategori organisasi antara lain industri pengolahan, ada pangan, obat, dan kosmetika. Rumah potong hewan RPH, proses produksi, catering, restoran, industri jasa, antara lain distributor, warehouse, transporter, perhotelan, retailer, dan barang gunaan. Produk halal dalam standar ini meliputi bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses fisika, proses kimia, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Termasuk di dalamnya adalah rangkaian kegiatan atau proses untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian produk, dan pelayanan yang berlangsung secara berkelanjut. Istilah dan definisi. Untuk tujuan penggunaan standar ini, istilah dan definisi berikut digunakan. Yang pertama, produk, barang, dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Catatannya, yang termasuk dalam obat antara lain adalah sediaan farmasi, jamu atau obat tradisional, dan suplemen makanan. Catatan yang termasuk dalam obat antara lain adalah alat kesehatan, pembekalan kesehatan rumah tangga, pakaian, alat sholat, kemasan. Produk halal. Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Catatannya, produk halal harus memenuhi persyaratan halal. Yang ketiga, organisasi. Pelaku usaha dan fasilitas dengan pengaturan tanggung jawab, wewenang, dan intoleransi yang menghasilkan produk. Contohnya ada perusahaan, korporasi, firma, badan usaha, lembaga sosial, pedagang, asosiasi, atau bagian atau gabungannya. Catatannya, organisasi dapat pemerintah atau swasta. Yang keempat, pelaku usaha. Orang, perseorangan, atau bahan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Yang kelima, pelanggan, organisasi atau orang yang menerima produk. Contohnya, konsumen, rekanan, pengencer, pemanfaat, dan pembeli. Catatannya, pelanggan dapat internal atau eksternal bagi organisasi. Yang keenam, konsumen. Setiap organisasi atau orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Yang ketujuh, sumber daya meliputi fasilitas bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, personel yang terlibat dalam produk halal. Yang kedelapan, halal, tindakan atau produk yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Yang kesembilan, persyaratan halal. Segala sesuatu yang memenuhi syariat Islam dan fatwa MUI. Yang ke-10, penyelia halal, yaitu orang dan atau tim yang bertanggung jawab pada pelaksanaan manajemen halal. Yang ke-11, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia yang memberikan fatwa tertulis terkait penetapan kehalalan produk. Yang ke-12, fatwa MUI,
yaitu pendapat tertulis berdasarkan pertimbangan syariat Islam yang dikeluarkan oleh MUI mengenai status kehalalan suatu produk. Yang 13, auditor halal, orang yang beragama Islam yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Yang ke-14, bahan. Bahan terdiri dari bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Yang ke-15, bahan baku, bahan utama yang dipakai dalam kegiatan atau proses produksi yang dapat berupa bahan mentan, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Yang 17, bahan tambahan. Dan 16. Bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam produk untuk menghasilkan suatu komponen atau berpengaruh pada sifat khas produk tersebut. Yang ke-17, bahan penolong, yaitu bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari komposisi bahan. Yang ke-18, tim manajemen halal, yaitu tim khusus yang dibentuk manajemen puncak untuk membantu pelaksanaan kebijakan halal suatu organisasi. Yang ke-19, keterlusuran atau traceability, yaitu kemampuan untuk menelusuri riwayat aplikasi atau lokasi dari objek atau entitas atau suatu yang sedang dipertimbangkan. Baik, sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.